Inilah bermacam-macam suku pedalaman yang ada di Afrika. Bagaimanakah suku-suku yang ada di pedalaman menjalani kehidupan sehari-harinya? Simak selengkapnya di video ini. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like share video kami. Suku Pygmy Afrika atau suku Pygmy Kongo juga disebut sebagai penjelajah Afrika Tengah, pemburu pengumpul hutan hujan Afrika, atau masyarakat hutan Afrika Tengah, adalah sekelompok etnis asli Afrika Tengah, sebagian besar di cekungan Kongo, secara tradisional hidup dari gaya hidup penjelajah dan pemburu pengumpul. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok geografis: Bambenga Barat, atau Mbenga Kamerun, Gabon, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah. Bambuti bagian timur, atau Mbuti, di Lembah Kongo, DRC. Batua Tengah dan Selatan, atau Tua Rwanda, Burundi, DRC, Tanzania, Uganda, Zambia, Angola dan Namibia. Papua Selatan yang lebih tersebar luas dan lebih bervariasi dalam fisiologi dan gaya hidup juga dikelompokkan dalam istilah Pygmoid. Peta yang menunjukkan sebaran suku Pygmy Kongo dan bahasa mereka menurut Bahucet 2006. Penari Baka di Provinsi Timur Kamerun 2006 alias Ibu dan Anak, Republik Afrika Tengah 2014. Mereka terkenal dan diberi nama karena perawakan pendek mereka digambarkan sebagai pygmisme dalam literatur antropologi. Mereka diasumsikan sebagai keturunan dari perluasan asli manusia modern secara anatomis ke Afrika Tengah pada zaman Batu Tengah, meskipun secara substansial dipengaruhi oleh migrasi selanjutnya dari Afrika Barat. Sejak kemunculan pertama mereka dalam catatan sejarah pada abad ke-19 terbatas pada wilayah yang relatif kecil di dalam wilayah tersebut. Afrika Tengah, yang sangat hancur akibat ekspansi Bantu pada masa prasejarah, dan hingga saat ini banyak terkena dampak perbudakan di tangan negara tetangga Bantu, Ubangian, dan Sudan Tengah, kelompok. Sebagian besar kelompok Pygmy masa kini hanya sebagian menjadi penjelajah dan sebagian lagi berdagang dengan petani tetangga untuk memperoleh makanan hasil budidaya dan barang-barang material lainnya. Tidak ada kelompok yang tinggal jauh di dalam hutan tanpa akses terhadap produk pertanian. Jumlah total sekitar 900.000 orang Pygmy diperkirakan tinggal di hutan Afrika Tengah pada tahun 2016. Sekitar 60% dari jumlah ini berada di Republik Demokratik Kongo. Jumlah tersebut belum termasuk populasi Tua Selatan yang tinggal di luar lingkungan hutan Afrika Tengah, sebagian di lingkungan rawa terbuka atau gurun. Selain itu, pemburu pengumpul Afrika Barat mungkin telah tinggal di Afrika Tengah bagian barat sebelum tahun 32.000 BP dan tinggal di Afrika Barat antara tahun 16.000 BP dan 12.000 BP hingga akhir tahun 1000 BP atau beberapa periode waktu setelah tahun 1500 M. Para pemburu pengumpul di Afrika Barat, yang kebanyakan tinggal di kawasan hutan sabana, pada akhirnya berakulturasi dan bercampur ke dalam kelompok petani Afrika Barat yang lebih besar, serupa dengan petani berbahasa Bantu yang bermigrasi dan pertemuan mereka dengan para pemburu pengumpul di Afrika Tengah. Istilah Pygmy, yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang kecil, berasal dari bahasa Yunani Pygmaios melalui bahasa Latin Pygmaeus, jamak Pygmai, sebuah istilah untuk kurcaci dari mitologi Yunani. Kata ini berasal dari pygme, sebuah istilah untuk hasta, lit, tinju, yang menunjukkan ketinggian yang kecil. Penggunaan kata pygmy yang mengacu pada pemburu pengumpul Afrika bertubuh kecil dimulai pada awal abad ke-19, dalam bahasa Inggris pertama oleh John Barrow, Travels into the Interior of Southern Africa 1806. Namun, istilah ini digunakan secara luas, dan dianggap sebagai klaim suku kerdil yang tidak berdasar di antara suku Bushmen di pedalaman Afrika hingga penjelajahan Lembah Kongo. Pada tahun 1860-an, dua penjelajah barat, Paul Duchaillu dan George Swynford, mengaku telah menemukan mitos orang Pygmy. Seorang komentator menulis pada tahun 1892 bahwa 30 tahun yang lalu, yaitu
pada tahun 1860-an tidak ada yang percaya akan keberadaan suku kerdil Afrika. Dua. Suku Busman. Suku Busman adalah suku bangsa asli Afrika yang tersebar di beberapa negara, di antaranya Afrika Selatan, Zimbabwe, Namibia, Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik, dan Swaziland. Namun saat ini, mayoritas populasi suku Busman tinggal di Botswana. Ciri masyarakat suku Busman adalah berkulit coklat, rambutnya ikal kecil-kecil, telinganya tidak bercuping, dan memiliki dahi yang menonjol. 3. Suku Zun. Salah satu suku bangsa di benua Afrika adalah suku Zun. Suku ini merupakan penduduk asli Afrika yang tinggal di Gurun Kalahari. 4. Suku Masai. Suku Masai adalah suku asli dari Afrika yang biasa menetap di Kenya dan Tanzania. Suku ini berbicara dalam bahasa Masai, Ma. Suku Masai memiliki pola hidup semi-nomaden yang berarti mereka tidak pernah tinggal di sebuah rumah yang sama di sepanjang hidupnya. Rumah suku Masai berbentuk lonjong dengan ukuran 2 kali 3 meter, memiliki sudut membulat, dan langit-langit rendah. Lima. Suku Kikuyu. Suku Kikuyu merupakan nama kelompok suku terbesar di Kenya. Populasinya sekitar 5,3 juta jiwa atau sekitar 22% dari total penduduk di Kenya. Sebagai besar masyarakat Kikuyu memiliki usaha dalam bidang pertanian di dataran tinggi yang subur. Bahasa ibu masyarakat Kikuyu adalah bahasa Gikuyu. Adapun rumah adat suku Kikuyu bernama Samba yang terbuat dari lumpur, sapi, dan kotoran hewan lainnya. Sementara, untuk atapnya terbuat dari daun kelapa dan rumput. The visitors then offered the father of the girl the traditional beer, Johiya Jorio, to ask for the girl's hand in marriage. To drink the beer, the father asks permission from the girl. This point is critical, because if the girl does not consent, the negotiation is cancelled, meaning the intended marriage is off. If the girl gives consent, it is symbolic that she is willing to be married to the party, for in Kikuyu customs, the girl chooses her partner willingly. Enam. Suku Swahili. Suku Swahili adalah suku bangsa yang tinggal di pantai Afrika Timur, terutama di daerah Kenya, Tanzania, dan Mozambik. Suku ini berjumlah sekitar 300-750 ribu jiwa. Adapun bahasa masyarakat Swahili adalah Swahili atau Kiswahili. Budaya Arab memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk tradisi suku Swahili. Salah satunya adalah prevalensi agama Islam di kalangan masyarakat Swahili. Tradisi Islam mengatur hampir seluruh aspek budaya suku ini, termasuk pakaian, makanan, dan gaya hidup. 7. Suku Zulu. Suku Zulu adalah suku asli terbesar di Afrika Selatan. Suku bangsa ini juga banyak terdapat di Afrika Selatan. Selain itu, juga tersebar dalam jumlah kecil di Zimbabwe, Mozambike, dan Zambia. Rumah tradisional suku Zulu terbuat dari lumpur,
rumput, tiang pohon, dan batu bata lumpur. Adapun bahasa suku Zulu adalah isiZulu, dan kini menjadi salah satu bahasa resmi di Afrika Selatan. Itulah ulasan mengenai macam-macam suku bangsa yang ada di benua Afrika. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like share video kami.